kita banyak rakyat yang menderita. Negara memberikan anggaran kepada pemerintah, kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyalurkan hal itu kepada rakyat-rakyat miskin. Tapi ternyata anggaran tersebut ditelan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitulah Indonesia yang sulit diluruskan dan diperbaiki. Betul sekali Pak Ferry. Oke, kita akan lanjutkan kembali cerita ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ferry. Bagaimana Bapak Ferry? Ini terkait studi banding. Apa perlu sih kita menghabiskan dana pejabat-pejabat itu untuk studi banding hanya untuk menyalurkan pengentasan kemiskinan ini tadi? Itu kan dapat kita duga bagian dari modus. Karena apa? Kan tidak bisa dia habiskan uang itu dengan cara-cara yang tidak sah. Tentu harus dibuat kesannya sah. Nah, rapat-rapat membahas kebijakan, membahas juknis, juklak, ya kan? Kemudian pembagian, penyaluran, pendistribusian, terus pengangkatan siapa-siapa yang akan mendistribusikan. Ya, ini kan juga melibatkan di sini KKN, karena nanti yang mendistribusikan ini keluarga pejabat ini. Nah, nanti habis itu ke bawah sana pakai keluarga yang ini juga. Keluarganya lagi, keluarga ke keluarga. Jadi terakhir sebenarnya yang disasar oleh dana bansos ini bukan masyarakat secara umum, orang-orang miskin sesuai dengan data BPS tadi. Mereka hanya memakai data BPS itu hanya untuk jumlah dan angka supaya muncul. Tapi kalau untuk pembagian dan mensejahterakannya kepada yang berhak, mereka tidak menggunakan itu, tapi mereka menggunakan modus operandinya, yaitu keluarga ke keluarga. Jadi seperti apa itu? Seperti jaringan-jaringan network itulah. Berarti izin Pak, berarti kita semua teman-teman bisa menyimpulkan, artinya kemiskinan ini bukan menjadi sesuatu yang prihatin di kalangan mata oknum-oknum para pejabat, justru menjadi sebuah proyek ya Pak ya. Luar biasa ini. Proyek ini bahkan sudah dibangun sejak dari awal, mulai mereka membahas di tahap pertama. Ini sudah, makanya dibilang ini adalah suatu proyek yang dilakukan dengan modus-modus seperti ini adalah secara sistematis, terstruktur dan masif. Kan begitu. Jadi tidak mudah, makanya ini akan dibuat kesannya sah secara hukum. Tidak ada cacat hukumnya di sini kalau dilihat secara sekilas. Hanya penegak hukum dan orang-orang hukum yang kemudian setelah masuk baru menemukan di mana kejanggalannya. Baik itu terkait datanya, terkait pendistribusiannya, dan kemudian tadi disebutkan soal rapat-rapat. Nah, rapat ini menghabiskan sampai berapa triliun tadi? 500 triliun. Ini kan sudah nggak masuk akal, Pak. Apa yang perlu terlalu dirapatkan? Sebenarnya kan merapatkan juklak, juknis, dan soal bagaimana pendistribusian itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam permentrinya. Permennya kan sebenarnya sudah ada itu. Cuman sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi dibikinlah berputar-putar, Pak, supaya anggaran ini bisa mereka ambil dengan modus operandi rapat-rapat. Sebenarnya kan gampang aja. Ketika bansos itu telah masuk di rekening-rekening bansosnya di setiap daerah, tinggal mereka, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, tinggal mereka minta per atas nama kecamatan boleh, dan kemudian per RW boleh, minta rekening-rekening sesuai data yang ada di BPS itu. Kan semua orang sekarang sudah ada rekening. Kalau ada orang-orang miskin tidak ada rekeningnya, diantar langsung bentuk tunai dan diwakili oleh, misalnya kan ada Babinsa. BLT maksud Bapak? Iya, seperti BLT itu misalnya. Kan tidak boleh kaku juga gitu loh. Kalau misalnya masyarakat itu tidak ada rekening, ya antar langsung duitnya. Kalau orang tidak percaya dengan yang mengantar, misalnya dimanipulasi dan lain sebagainya, dikawal sama Babinsa, kan ada. Terus atau dikawal oleh polisi yang di tingkat desa itu, Babin, ya kan? Babin Kaptipmas, kan bisa pengawalan supaya ini. Jadi akhirnya semua pembagian ke bawah pun tidak pernah tepat sasaran. Jadi memang Pak Riki, saya perlu katakan, masalah bantuan-bantuan keuangan dari negara ke masyarakat Indonesia ini sejak dulu memang tidak pernah tepat sasaran dan tidak pernah dinikmati orang miskin. Apa bedanya dengan bantuan yang bersifat subsidi? Misalnya subsidi BBM,
subsidi gas, subsidi beras, subsidi kesehatan, obat-obat, subsidi apalagi misalnya yang kemarin itu, subsidi pupuk, pupuk subsidi. Semua itu yang berembel-embel subsidi, kalau mau jujur ya kita ini, semua itu hanya dinikmati oleh kelompok orang-orang, oknum-oknum, pejabat dari instansi-instansi itu sendiri. Diduga itu ya Pak ya? Diduga, memang tidak tertulis, tidak tersurat, tapi ini tersirat. Ya. Buktinya, kita mau bilang apa? Contoh gas, sebentar lagi ini mau jelang lebaran puasa, gas ini akan hilang. Oh iya. Hilang dari pasar, dari agen-agen. Nah, ini sekarang aja sebelum puasa dan lebaran masih nampak ini. Sebentar lagi hilang ini Pak. Diborong oleh mafia. Ya. Nah terus aturan dia jual 18.000, dijual 35.000. Ya. Nah kemudian begitu pula yang lain. Nah soal pupuk ini yang lebih keren sebenarnya. Anggaran pupuk itu sangat luar biasa besarnya untuk subsidi pupuk. Tapi kalau kita tanya seluruh petani-petani, khususnya kita berada di Provinsi Riau, sawit adanya di sini lebih dominan. Tanya semua petani-petani sawit, khususnya orang-orang yang punya 2 hektar atau 4 hektar. Karena subsidi itu kan namanya subsidi untuk orang tidak mampu, Pak. Iya, betul. Untuk orang-orang yang kemampuannya tidak sanggup secara ekonomi, makanya butuh disubsidi. Karena pupuk kan mahal. Jadi pemerintah mensubsidi itu dengan besar sekali. Nah, supaya orang-orang yang tidak mampu beli pupuk ini bisa memupuk sawitnya, memupuk karetnya, kopinya, memupuk sayur-sayurnya. Tapi ketika digulirkan pupuk subsidi, masyarakat yang tidak mampu ini tidak pernah ketemu pupuk subsidi, Pak. Kalau mereka datang ke koperasi atau ke lalu kemana, Pak? Mereka tidak menemuinya karena katanya habis katanya. Tapi sebenarnya bukan habis secara natural. Ya. Tapi habis karena sudah diborong oleh oknum-oknum pemilik lahan sawit, misalnya 500 hektar. Ya. Orang yang punya sawit 100 hektar. Ya. Mereka kan punya duit banyak itu. Ya, betul. Dia borong itu pupuk subsidi dari agen-agen itu. Sebenarnya agen-agen ini bisa kena pidana ini. Ya. Nah, cuman sekarang kemauan pihak penegak hukum, polisi maupun kejaksaan ada enggak ingin membasmi para agen-agen yang curang seperti ini? Karena walaupun mereka datang pemilik lahan-lahan sawit itu yang besar banyak-banyak untuk mengambil pupuk subsidi banyak-banyak, dia punya uang dengan harga tinggi dikasih sama. Kalau agennya jujur dan dia taat kepada aturan, dia harusnya tidak menjual itu. Nah, akibatnya masyarakat miskin tidak bisa dipupuk sawitnya. Kasihan kan? Nah, semua yang bersifat bantuan, subsidi mau uang langsung, BBM, termasuk bansos tadi, itu semua rata-rata tidak ada yang beres dalam implementasinya di lapangan. Semua hanya dinikmati oleh orang-orang yang rakus, tamak, orang-orang yang hanya memperkaya diri sendiri. Ini yang kenyataan di tengah-tengah bangsa kita ini. Baik, Pak. Ini ada data terkait pemerintah yang menargetkan bahwa tingkat kemiskinan akan menurun itu di angka 8% pada tahun 2024 nanti, Pak. Apakah dengan hal ini yang kita rasakan, apakah bisa tercapai gitu, Pak? Target tersebut. Itu Pak Ma'ruf Amin sendiri yang optimis target penurunan kemiskinan akan tercapai. Justru tahun 2022 ini malah menaik dan anggaran 500 triliun sudah habis. Apapun itu tidak akan dari data dan dari informasi itu kan kita sudah bisa pastikan tidak ada sebuah paralel, tidak berbanding lurus lah ya, antara kenyataan dengan harapan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin, kecuali ada revolusi mental yang betul-betul atas dasar kesadaran setiap oknum-oknum tadi bertobatlah istilahnya, karena dia orang beragama juga gitu ya, sadar, mungkin bisa jadi, bahkan lebih daripada itu. Sebenarnya jujur ya, melihat anggaran yang telah digelontorkan oleh negara ke dalam ke bangsa ini, ke masyarakat kita sebenarnya sudah mampu membuat seluruh masyarakat kita yang miskin itu menjadi orang kaya. Sudah mampu. Iya, Pak ya. Bayangin dari tahun 2012 sampai tahun 2022, 500 triliun itu hanya untuk rapat-rapat. Berapa banyak yang sudah dihabiskan selain untuk rapat. Sementara masyarakat kita tidak pernah mendapatkan, mereka yang membutuhkan tidak pernah tersasar daripada bansos ini. Jadi artinya sampai kapanpun negara ini, walaupun digelunturkan 100 kali lipat lagi anggaran bansos untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, tidak akan pernah orang miskin itu berubah menjadi kaya atau menjadi sejahtera. Karena apa? Itu semua tidak akan pernah sampai, Pak.
RT-nya aja udah bermain, Pak. RW-nya bermain, lurahnya bermain. Semua bermain. Tinggal sisa-sisa aja yang ke mereka. Contoh aturan bantuan itu 1 juta. Kalaupun ada yang sampai, itu sampainya dari 1 juta, cuman 150.000. Bayangin. Nah, kapan orang miskin atau rakyat-rakyat yang ekonominya lemah ini akan menjadi kuat? Tidak akan ada harapan, Pak. Tidak ada harapan. Jadi saya meminta, kami dari LPKPK ya meminta ini kepada presiden, siapapun nanti presiden juga yang akan menang di 2024, saya berharap agar dipertimbangkan teknis, strategis, cara menyalurkan bantuan bansos ini ke seluruh orang miskin yang masih terdata di BPS sampai hari ini. Rubah total. Jangan gunakan orang-orang yang jadi dari kategori-kategori seperti itu. Ya, jangan gunakan. Bila perlu pemerintah harus ngambil pelajaran daripada apa yang menjadi realita hari ini. Angkat orang-orang untuk mendistribusikan dana bansos itu dari kalangan orang-orang itu juga gitu loh. Orang-orang yang memang dari kehidupan yang susah begitu. Dilatih dia, dibina dia, dibimbelkan dia supaya dia mampu secara apa namanya itu? Ya secara manajemen dan administrasi kan bisa dibikin semacam diklat 1 bulan misalnya kan. Lebih baik seperti itu, efektif dan relevan sehingga bermanfaat. Jangan kemudian yang diangkat pejabat dari sini, nanti diangkat dari pejabat dari sini. Yang sudah biasa main modus-modus korupsi, Pak. Jadi pakai orang, misalnya mahasiswa, gunakan mahasiswa ini, gunakan LSM. LSM juga bisa. LSM ini kan boleh disebutkan pengangguran, Pak. Pengangguran. Dalam artian pengangguran begini, mereka mencari makan sendiri, tidak ada diberdayakan oleh pemerintah. Seharusnya kan LSM ini, lembaga-lembaga ormas juga bisa diberdayakan pemerintah. Tatkala hal-hal seperti ini, misalnya menyalurkan, tapi tetap diawasin. Jangan hanya digunakan dari instansi ini, yang sudah sehari-hari pekerjaannya juga banyak. Uang yang dia pertanggungjawabkan pun banyak selain bansos nanti. Jadi kan ini nanti jadi overlapping. Nah disinilah direduksi permainan itu juga nanti. Akhirnya hanya berputar-putar di kalangan mereka. Jadi saya minta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bansos ini seriuslah gitu loh. Serius dan betul-betul sadari itu uang adalah untuk orang miskin. Bagaimana caranya supaya itu bisa dinikmati orang miskin? Tolong pikirkan strateginya. Jangan melulu dari tahun ke tahun seperti itu juga selamanya gitu loh. Bila perlu nggak ada percaya lagi sama siapa-siapapun, oke, minta ya aja rekening mereka semua yang sesuai dengan didata. Jangan salah minta rekening yang betul-betul sesuai yang terdata gitu loh. Yang betul-betul memang miskin gitu ya Pak ya? Betul-betul miskin kan orang miskin nggak mungkin mengelabui dirinya. Ya. Ini yang kita sayangkan. Orang yang punya rumah gedung permanen, ada parkir mobil, dapat loh. Yeah. Dapat bantuan minyak goreng, bantuan apa itu yang tunai langsung itu BTL, ada bansos juga. Jadi kan ini sudah nggak fair lah gitu loh. Nasib orang-orang miskin ini nggak ada yang memperjuangkan.